Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pendidik, kita jumpa lagi dengan saya Nuryati. Kali ini saya akan menyajikan tentang imlat yang sudah pernah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu yang bertema pembelajaran kolaboratif dengan media interaktif berbasis gamifikasi untuk well-being student. Adapun imlat ini dilaksanakan dalam rangka RTLPP Calon Pengawas Provinsi Banten 2021. Selamat menyaksikan, check it out. Kenapa harus mengutamakan ke peserta didik ya? Karena memang sesuai dengan kurikulumnya ya, sesuai juga dengan arahan dari Pak Mendikbud, yaitu berkaitan dengan sekolah untuk keaktifan siswa. Jadi supaya siswa juga ikut aktif. Kalau siswa aktif, otomatis dia akan menghasilkan suatu produk sesuai dengan kurikulum prototipe yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pengawas bina ya, Pak Tata, seperti itu. Jadi berbasis produk Bapak Ibu ya. Yang guru biologi di sini lebih tahu ya. Ya kita sifatnya sama-sama belajar aja ya Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui karena Bapak Ibu sudah jauh lebih pengalaman daripada saya. Nah, sifatnya kita sama-sama belajar saja. Jadi kenapa kita harus memberi kesenangan dulu terhadap siswa? Karena ini secara biologis ada hubungan ya signifikan antara otak yang senang dengan penerimaan informasi dari luar dari luar siswa. Yaitu apa? Ketika reseptor sel diaktifkan ya, ini dari sesuatu yang senang ya, tadi dimulai dari sel saraf mengirim impuls sepanjang akson ya kan. Kalau siswa senang itu ada sel sarafnya itu mengirim impuls sepanjang aksonnya, lalu kemudian dia akan digerakkan untuk membawa sinyal listrik kepada bonggol sinapsis ya. Nah, di bonggol sinapsisnya nanti dia akan mengaktifkan reseptor sel di otaknya. Jadi ketika dia senang, dia suka, nah dia itu akan terus otak kita itu akan terus mencoba mencari tahu kenapa, apa, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Jadi syarat yang pertama buat siswanya tertarik dulu dengan cara senang tadi ya. Misalnya ketika belajar geografi mungkin kita arahkan anak untuk tertarik misalnya mengenai apa Soleh misalnya materinya peta misalnya ya, kita tampilkan dulu yang membuat anak senang, mungkin video tentang dunia ya, kita tampilkan nih bahwa dunia itu seperti ini gitu ya. Nah nanti mereka senang gitu ya. Nah setelah senang baru kita masuk seperti itu ya. Nah jadi dasarnya itu maka kita harus menciptakan metode atau model pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ini kerangka berpikirnya ya. Jadi kalau misalnya pembelajarannya masih berpusat pada guru, maka hasil siswanya kurang optimal. Sehingga perlu metode atau strategi pembelajaran yang melibatkan siswa ya, atau berpusat pada peserta didik. Nah, larinya nanti adalah salah satunya adalah pembelajaran kolaboratif ya, dengan membangun keterampilan sosial dan keaktifan siswa ya. Nah ini kenapa sih harus kolaborasi? Karena kolaborasi itu akan meningkatkan kompetensi. Jadi kompetensi keterampilan abad 21 ya, yang 4C ya, era industri 4.0 4C itu ya, termasuk kolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi TIK bagi guru. Jadi guru juga kita kelompokkan dulu siswa-siswa yang mahir atau siswa-siswa yang pintar dalam pembelajaran kita. Misalnya yang pintar dalam pembelajaran geografi misalnya Pak Soleh nih pintar ya, kemudian siapa lagi pintar. Nah itu dimasukkan dalam satu kelompok yang mana nanti dia akan menjadi tutor sebaya. Paham, saling share ide ya, share ide ya, share ide. Kemudian ciri pembelajaran kolaborasi melibatkan siswa dalam pertukaran gagasan. Kemudian mengeksplorasi
literasi gagasan, kemudian menata ulang kurikulum, ya, mendukung kerja kelompok, menyediakan sebanyak mungkin proses belajar yang bertolak dari kegiatan pemecahan masalah. Dan kita di rumah juga guru buat siapa? Guru buat anak-anak kita. Di rumah kita harus membiasakan untuk terjadi proses pembelajaran. Si bapak misalnya menjadi seorang pemimpin, si ibu misalnya menjadi seorang bendahara. Kemudian di sini teknik pembelajaran kolaborasi. Macam-macamnya ya, di situ ada jigsaw, ada apa lagi? Ya TGT, termasuk tadi adalah apa? TGT ya, tim turnamen ya, atau game. Nah ini misalnya kalau pembelajaran biologi mungkin ya Bu Jasni ya, anak dikelompokkan yang pintar di situ dikasih satu, kemudian ada tutor sebaya, lalu kemudian di situ memecahkan satu masalah. Terus dampaknya apa? Ya kalau dampaknya A, bagaimana langkah-langkah solusinya? Sesuai dengan yang diomongin tadi Pak Tata ya. Oke, lanjut sekarang. Nah ini tadi sudah. Oke, berarti kesimpulannya pembelajaran kolaboratif itu pasti niscaya harus dilakukan. Yang kedua dikaitkan dengan media interaktif IT berbasis gamifikasi, itu juga harus digiatkan. Tidak harus gamifikasi sebenarnya, media interaktif itu banyak sekali. Contohnya sudah saya share di handout ya, silakan Bapak Ibu nanti baca macam-macam, silakan kembangkan. Kemudian akhirnya nanti akan menuju ke student well-being dan tentunya kompetitif. Ya, kompetitif itu maksudnya si siswa nanti ketika terjun di masyarakat bekerja, dia itu bisa bersaing dengan teman-temannya, dengan apa namanya, pekerja ya yang mau melamar yang lainnya gitu. Artinya kompetitif itu ya. Jadi apalagi di era saya menyampaikannya sangat sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa memberi bekal buat Bapak Ibu semuanya untuk bekerja lebih baik lagi, menciptakan anak didik yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kawan-kawan pendidik Himlat atau workshop yang telah saya selenggarakan. Kalau bermanfaat, silahkan share, komen, like, and subscribe. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.